Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mari belajar struktur pemerintahan Indonesia. Struktur dan sistem tersebut sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan terus disempurnakan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Struktur pemerintahan negara Republik Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang pertama ada lembaga eksekutif nih teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu. Lembaga eksekutif bertugas menjalankan kebijakan pemerintahan dan mengurus urusan administrasi negara. Merupakan bagian dari lembaga eksekutif, yang pertama adalah pemerintah pusat. Di Indonesia, pemerintah pusat adalah bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah pusat dipimpin oleh seorang presiden yang terpilih secara demokratis dan dibantu oleh beberapa menteri yang ditunjuk berdasarkan keahlian dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kemudian, presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departemen-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. Dalam hal ini, presiden bertanggung jawab atas kebijakan umum pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh menteri. Selain itu, presiden juga memiliki wewenang untuk membentuk kebijakan baru dan mengubah kebijakan yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur di tingkat provinsi dan bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama, gubernur. Gubernur merupakan kepala pemerintahan di tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi. Dan yang kedua adalah bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian yang selanjutnya ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi kinerja pemerintah. Lembaga ini terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita kenal dengan sebutan MPR. MPR merupakan lembaga tertinggi yang memiliki wewenang mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Masa tugas anggota MPR selama 5 tahun dan setelah itu boleh diganti dengan yang lain dan dipilih lewat pemilihan umum. Dan yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki tugas untuk menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU dan program legislasi nasional atau Prolegnas. Dan yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional dan dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi di tingkat daerah tersebut akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lembaga ini bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta menyelesaikan sengketa hukum yang timbul di masyarakat. Merupakan bagian dari lembaga yudikatif, yaitu yang pertama adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
Dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.